Lini tengah sempat menjadi titik lemah Manchester United yang selalu diincar lawan musim ini. Duet Bruno Fernandes dan Casemiro awalnya dianggap tidak cocok mengawal jantung permainan. Keduanya sudah terlalu tua dan terlalu mudah ditembus oleh lawan yang memakai skema 3 gelandang. Namun masalah ini tiba-tiba hilang setelah Ruben Amorim membuat satu keputusan cerdas. Bruno dan Casemiro sekarang lebih solid dan tidak lagi menjadi titik lemah dari taktik sang pelatih. Bagaimanakah kebangkitan lini tengah Manchester United berkat adaptasi taktik Ruben Amorim? Awalnya dianggap sebagai titik lemah di musim ini. Ineos layak mendapat pujian berkat gebrakan transfernya di awal musim. Pihak manajemen menggelontorkan 225 juta euro untuk merevolusi lini serang Manchester United. Mulai dari Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hingga Benjamin Sesko yang direkrut berdekatan. Sayangnya gebrakan ini layaknya pisau bermata dua yang bisa menguntungkan sekaligus merugikan. Memang benar 3 pemain ini bisa meningkatkan kualitas lini depan yang tumpul musim lalu. Namun setan merah juga punya kendala di lini tengah yang berkali-kali dikeluhkan Ruben Amorim. Belanja jor-joran ini akhirnya memaksa The Red Devils menepikan transfer gelandang di musim panas. Puncaknya, jawara 20 kali Liga Inggris ini membatalkan transfer Carlos Baleba dari Brighton. Sebab budget Ineos sudah terkuras habis sampai mustahil membayar bandrol 120 juta euro. Padahal Amorim sudah meminta gelandang dengan spek seperti Baleba kepada manajemen. Dirinya menginginkan pemain yang tak cuma bagus dengan bola, tapi juga cepat dan bertenaga. Perpaduan yang tak dimiliki Bruno Fernandes dan Casemiro selaku duet andalannya. Benar saja, lini tengah The Red Devils tampak compang-camping di awal musim ini. Sistem 3 bek Amorim memaksa 2 gelandangnya menjaga area yang terlalu luas tanpa adanya sokongan. Alhasil Bruno dan Casemiro kerap keteteran karena situasi kalah jumlah yang terus dieksploitasi lawan. Keduanya juga hobi membuat lubang besar di lini tengah karena terlambat kembali ke posisinya. Sampai-sampai masalah ini mendapat komentar sinis dari Gary Neville. Bruno dan Casemiro akan terekspos saat 3 pemain depan lebih maju dan 5 pemain belakang lebih mundur. Celah itu sangat luas dan terbuka untuk ditembus. Kebangkitan Casemiro sosok vital di taktik Amorim. Casemiro sempat dituding sebagai dalang di balik lembeknya performa lini tengah Manchester United. Pasalnya, Uncle Case mulai kehilangan agresivitas dan kecerdasan membaca serangan lawan. Malahan dirinya sering terpancing untuk maju meninggalkan area tengah. Padahal ia seharusnya menjadi jangkar yang melindungi Bruno Fernandes dan 3 bek setan merah. Casemiro dinilai nggak sadar diri meski sudah uzur dan lambat untuk bersaing di Liga Inggris. Bahkan Jamie Carragher sempat menyarankannya untuk segera pensiun dari sepak bola. Saya pikir Casemiro sudah habis. Saya sudah mengetahuinya sejak di Anfield musim lalu. Itu mengingatkan saya kepada Fabinho di tahun terakhirnya membela Liverpool. Kemampuannya sudah hilang. Tak cuma itu, Casemiro juga sempat dikritik sebagai pembelian gagal oleh Sir Jim Ratcliffe. Bos Ineos ini menyayangkan pembelian sang veteran yang mencapai 60 juta pounds. Namun semua anggapan buruk tersebut berhasil dimentahkan sejak musim ini. Casemiro tampil lebih kokoh dan bertenaga untuk mengawal lini tengah The Red Devils. Dirinya jauh lebih disiplin dan bisa membagi kapan waktunya bertahan atau menyerang. Bahkan kemampuan umpannya yang pernah dikritik juga mulai membaik. Nggak heran kalau Uncle Case hampir selalu dipercaya menjadi starter di bawah Ruben Amorim. Casemiro sangat penting bagi kami dan saya sangat senang untuknya. Pemain lain harus mencontoh Casemiro yang selalu bekerja keras, ujar Amorim. Di sisi lain, peran vital Casemiro juga makin terlihat dalam 3 partai terakhir. Manchester United gak pernah kebobolan selama Casemiro berada di atas lapangan. Begitu sang gelandang ditarik, taktik Amorim seolah goyah hingga kebobolan 3 gol kontra Liverpool dan Brighton. Berkurangnya beban Bruno Fernandes. Kebangkitan performa Casemiro juga diikuti oleh rekan duetnya yakni Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal ini mulai bisa memainkan peran terbaiknya di lini tengah The Red Devils. Kelemahan Bruno saat bermain lebih dalam mulai tertutupi oleh perubahan taktik Ruben Amorim. Sang penyair menyuruh Luke Shaw atau Diogo Dalot untuk masuk ke lini tengah. Ide ini terbukti berhasil bikin Bruno jarang terjebak di situasi kalah jumlah saat di pressing lawan.
Selain itu, Bruno juga bisa lebih bebas maju ke depan untuk membantu serangan setan merah. Kreativitas sang Magnifico juga kembali terlihat seperti saat dipasang sebagai nomor 10. Salah satunya bisa kita lihat saat proses gol kedua dari Bryan Mbeumo di laga kontra Brighton. Bruno terlebih dulu melihat posisi Mbeumo sebelum melakukan tipuan yang sukses membuka pertahanan tim tamu. Bola kemudian dengan akurat jatuh ke posisi Mbeumo yang langsung one-on-one dengan kiper. Selain itu, Amorim juga mewajibkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo untuk mundur. Kedua pemain ini dengan sigap membantu lini tengah saat The Red Devils tidak menguasai bola. Strategi ini membuat duet Bruno dan Casemiro lebih sulit diekspos oleh lawan. Michael Carrick selaku gelandang legendaris Manchester United memuji adaptasi taktik yang dilakukan oleh Amorim. Ex-pelatih Middlesbrough ini melihat lini tengah setan merah kini lebih kokoh dan solid. Sejak lama orang-orang selalu membicarakan dua gelandang di taktik Amorim. Akhirnya ada perubahan taktik di sini. Amorim menambahkan ekstra gelandang untuk membantu Bruno dan Casemiro. Para pemain depan turun untuk membantu mereka, tutur Carrick. Berubahnya permainan Manchester United menjadi lebih direct bikin beban Bruno juga berkurang. Kini sang Magnifico tidak perlu lagi menggendong Manchester United di setiap pertandingan. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan Bruno dari rekan-rekannya di akhir musim lalu. Celana pendek bahan lembut beli 3 cuma 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Kekurangan gelandang pelapis yang berkualitas. Manchester United dilarang terlalu cepat puas dengan performa Casemiro dan Bruno Fernandes. Pasalnya, Ruben Amorim masih punya setumpuk pekerjaan rumah untuk membenahi lini tengah. Pelatih 40 tahun ini perlu memikirkan cara demi menemukan pelapis sepadan. Sebab mustahil bagi The Red Devils keluar sebagai penantang gelar dengan skuad ala kadarnya saat ini. Kita coba bandingkan dengan Arsenal yang bercokol di puncak klasemen dan punya kedalaman skuad istimewa. Di lini tengah, The Gunners setidaknya memiliki 5 pemain dengan kualitas merata. Sebut saja trio Martin Odegaard, Declan Rice, dan Martin Zubimendi sebagai pilihan utama. Sementara di bangku cadangan, Mikel Arteta masih punya Mikel Merino dan Christian Norgard. The Red Devils sendiri sebenarnya masih punya pelapis dalam diri Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte. Kedua pemain ini malah membuat taktik Amorim kacau balau saat melawan Brighton. Mainoo belum punya kemampuan defensif sebaik Casemiro dan kreativitas selevel Bruno. Sementara Ugarte juga tidak bisa diandalkan membantu distribusi bola karena visi permainannya di bawah standar. Karena anggaran transfer cukup terbatas, United perlu melepas salah satu dari keduanya. Mainoo kemungkinan masih akan dipertahankan oleh Amorim karena potensi besarnya. Sementara Ugarte diprediksi bakal ditumbalkan demi mengupgrade lini tengah di bursa musim dingin. Bahkan pemain asal Uruguay ini sempat disemprot Amorim pada akhir musim lalu. Menurut laporan Laurie Whitwell, selaku jurnalis di Athletic, Amorim sudah menyuruh Ugarte pergi di akhir musim lalu. Jika Ugarte pergi, sosok Elliot Anderson dianggap bisa menjadi upgrade untuk setan merah. Gelandang Nottingham Forest ini punya atribut yang sesuai keinginan Amorim sebagai pengatur tempo. Anderson juga berpotensi cabut karena tren The Tricky Trees yang terus memburuk. Selain itu, setan merah juga berpotensi merekrut Adam Wharton dari Crystal Palace. Transfer pemain 21 tahun ini datang dari rekomendasi legenda klub yakni Rio Ferdinand. Adam Wharton adalah pemain yang harus direkrut United. Dia punya arketipe mirip Michael Carrick yang bisa mengendalikan bola dan terkadang bermain ke depan. Celana pendek untuk gym dan running sudah ada zippernya, beli 3 nggak sampai 100 ribu. Cek link di bawah ini. Dengan kebangkitan lini tengah di bawah Ruben Amorim, apakah Manchester United butuh tambahan gelandang baru di Januari?